Ya, Amin, amin. puji Tuhan, salam sejahtera. Selamat tahun baru dengan harapan yang baru, ya, terobosan yang baru, pencapaian yang baru di dalam Tuhan. Amin, ya. Tema kita hari ini adalah 5 akar dalam kehidupan dan solusinya. Agar kita bisa mengetahuinya dan kita bisa menyelesaikannya, tidak menghambat kita untuk mendapatkan harapan-harapan atau meraih harapan-harapan baru kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Jika kami ada saat ini, itu berarti Kau masih memberikan kami waktu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik untuk memperbaiki diri kami, pelayanan kami, aktivitas kami, dan meningkatkan segala sesuatunya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah nama-Mu dikuduskan dalam kehidupan kami, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama melihat, gitu ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh Yesus Kristus, yang perlu pertama sekali kita tanamkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus adalah mengenai rancangan Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan semenjak manusia itu diciptakan sampai saat ini. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Jika kita mengetahui dan memahami dan menyetujui kebenaran firman Tuhan ini, maka kita sebagai anak Tuhan haruslah mengambil langkah untuk menyesuaikan atau menyelaraskan rancangan hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Nah, setelah kita merancang kehidupan kita, khususnya di tahun baru ini, maka kita juga harus memperhatikan dan menetapkan jalan-jalan yang kita tempuh, jalan-jalan yang kita ambil, agar rancangan itu dapat realisasi dan benar-benar menghasilkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Baik untuk diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dimanapun kita berada. Dalam menjalankan hal ini tentu saja ada tantangan dan rintangan. Itulah menariknya. Ya. Karena tantangan dan rintangan inilah yang membuat kita semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan dan memperhatikan rancangan-rancangan kita memang benar sudah sesuai dan jalan yang kita tempuh benar-benar ya sudah teguh kita ambil apapun risikonya. Nah, jika ada memang yang kurang perlu harus kita perbaiki, kita perbaiki. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, kita tahu ya itu sudah memberikan gambaran bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan gitu ya, menurut gambar dan rupanya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, gitu ya. Kita pahami dengan baik untuk apa, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, ya, baik sejak Tuhan menciptakan manusia yang pertama sekali, ya, dan ditaruh di Taman Eden, maka sama juga dengan keadaan kita saat ini, bahwa kita diciptakan, kita ada di dunia ini. Baik itu dari dalam lingkungan keluarga tertentu yang sudah Tuhan tetapkan, dan itu tidak salah tentunya. Dan kita harus menjalani perjalanan hidup kita untuk memenuhi
rancangan yang sudah Tuhan buat, yaitu rancangan damai sejahtera yang kita katakan, yang kata Tuhan, penuh dengan damai sejahtera tersebut dan membawa masa depan harapan. Nah, hal ini kita ketahui supaya gitu ya, supaya saudara dan saya bisa menyesuaikan, gitu ya, bisa menyesuaikan, bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Jika Adam dan Hawa pada masa itu ada di Taman Eden, ya kira-kira begitu, dia ya, mendapatkan suatu perintah atau prinsip dari Tuhan untuk mengusahakan ya kehidupan yang dia jalani, maka saudara dan saya juga akan menghadapi hal yang sama untuk menjalaninya. Nah, ini hal yang penting kita ketahui bersama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, mengetahui hal ini sangat penting karena ya, kehidupan pada masa manusia yang pertama dan kehidupan kita saat ini tentu saja ada gambaran yang kita katakan harus kita perhatikan pengalaman-pengalaman di masa-masa pertama kehidupan menjadi panduan bagi kita agar kita tidak mengulangi. Jika kita sampai mengulanginya, maka kita harus memperbaikinya dengan baik, gitu ya. Nah, ini hal yang perlu kita tetapkan di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan memberikan perintahnya ya di Taman Eden, gitu ya. Tuhan juga memberikan perintah yang sama kepada kita, walaupun bentuk perintah itu berbeda-beda. Kira begitu ya. Walaupun itu berbeda-beda. Jika di Taman Eden, ketika manusia pertama itu Tuhan memberikan perintah, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi perintah Tuhan itu, walaupun ya, pada saat itu hanya satu saja kepada Adam dan Hawa, tetapi ada dua garis yang perlu kita ketahui bahwa ada yang boleh, ada yang tidak boleh atau jangan. Begitu juga kita saat ini, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Misalnya katakan jangan membunuh, ya. Hendaklah engkau mengasihi, nah itu boleh. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Nah, jangan mengambil milik orang lain atau jangan mencuri. Nah, jadi ada dua hal. Kedua hal ini perlu kita berikan perhatian agar rancangan Tuhan yang damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan itu dapat gitu ya, kita laksanakan, kita realisasikan dengan baik. Ini yang harus kita tanamkan. Ya. Oleh sebab itu, ya, di dalam perjanjian yang pertama, ya, kesepakatan yang pertama dalam perintah ini, perintah yang berkata, jangan itu, jika dilakukan, engkau akan mati. Nah, jadi pastilah engkau mati. Pengertian mati ini, kita tidak bisa langsung mengambil langkah ke final. Nah, ibaratnya, kalau mati ada yang setengah mati, gitu ya. Sebelum mati, Pak, saya kehilangan dulu. Setelah kehilangan, saya mengalami kesusahan dan stres. Lalu akhirnya benar-benar ya mati benaran, kira-kira begitu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata ketika hal ini nanti dilanggar, istilah mati itu mereka akan kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan segala macam ya. Sampai akhirnya ya masalah yang serius terjadi dalam hidup mereka. Nah, ini yang kita harus perhatikan dengan baik di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini
penting kita sampaikan, karena memang dalam kehidupan kita di dunia ini pun sama seperti itu. Jika kita melanggar perintah Tuhan, maka akan ada akibatnya. Jika kita melakukan perintah Tuhan, juga ada akibatnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus memperhatikan ini dengan baik di tahun 2024 ini. Kita akan lihat apa 5 hal tersebut. Gitu ya. Jadi ada 5 akar masalah kehidupan dan solusinya. Nah, kita perhatikan. Yang pertama itu, akar masalah yang pertama adalah ya, manusia itu memiliki kecenderungan membawa pengertiannya sendiri. Ya, pengertiannya sendiri. Nah, berkaitan dengan perintah buah yang jangan dimakan, memang dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan di Taman Eden, itu ada musuh kita, yaitu si iblis yang ingin mencuri, membunuh, membinasakan, menipu, mendustai. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah ya, yang serius. Karena apapun cobaan godaan yang diperbuat oleh si iblis, selama kita tidak dalam jangkauannya, maka dia tidak bisa menelan kita. Nah, jadi kembali di sini bahwa manusia yang pertama, yaitu Hawa, ya, wanita yang pertama ini berhadapan dengan buah yang jangan dimakan. Saudara perhatikan bahwa masalah yang serius adalah ketika kita terlalu bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena memang itu keistimewaan kita sebagai manusia, ya, anak-anak Tuhan. Itu keistimewaan kita. Kita punya free will, kehendak bebas sebagai seorang pribadi. Nah, di sini dicatat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, di situ kan dibilang jangan dimakan, tetapi perempuan ini melihat baik untuk dimakan. Nah, jadi mulai dan sedap kelihatannya, makin semakin tergoda. Jadi alam pikiran perempuan ini dinyatakan bahwa ada penilaian yang positif terhadap buah tersebut. Bahkan dikatakan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ya. Biasanya kecenderungan pelanggaran terhadap firman Tuhan pasti merasa ada paidah-paidah yang akan didapatnya. Sekalipun paidah itu belum tentu baik bagi diri dia, tapi pada saat itu dia merasa itu baik. Nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Terjadilah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, pelanggaran terhadap perintah Tuhan ini tentu menimbulkan masalah, baik dalam kehidupannya dan segala sesuatu. Jadi, jika akar masalah ini tidak dicabut, maka pohon masalah yang akan timbul dalam hidup si perempuan ini dan juga hidup kita tentu akan ya membawa risiko yang buruk. Bagaimana solusinya? Maka solusinya ya, adalah janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Terus kedua, janganlah menganggap diri kita bijak. Dan percayalah kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan katakan itu patut untuk ditaati, dituruti. Jika saudara dan saya mau mentaatinya, maka Markus 12 ayat 30 mengatakan bahwa kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Oleh sebab itu, kita harus mengambil sikap dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi hidup ini, kita harus mengatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebih itu pasti dari si jahat, atau kita akan melanggar. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah, akar masalah adalah mengajak dan mempengaruhi sesama melakukan dosa atau melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Ketika perempuan itu sudah mengambil buah ini, ya, buah yang dilarang,
Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 6, kita teruskan ayatnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, cara catat dengan baik, sini saya garis bawahi dengan tegas, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, dia ingin mengajak, ya, mengajak suaminya untuk melakukan pelanggaran yang sama, mempengaruhi suaminya untuk melakukan hal yang sama, yaitu jelas melanggar. Ini adalah akar masalah yang serius di Taman Eden dan juga akar masalah yang serius di dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Ya. Mengajak orang lain, mempengaruhi banyak hal bentuknya. Misalnya jika itu adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, ya, karena dengan alasan cinta, ya biasanya, ya, salah satu baik si laki-laki dan perempuan bisa mengajak dan mempengaruhi orang yang dicintainya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, itu contoh yang sederhana saja. Begitu juga hal-hal yang lain. Nah, selalu memang ada orang yang akan mengajak dan mempengaruhi sesamanya untuk melakukan dosa. Melakukan dosa ini berarti sesat, ya. Mengajak orang tidak tepat sasaran. Harusnya ditaati, tapi dilanggar. Nah, di dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 2 saja, ya, ada nasihat dari Tuhan Yesus begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Nah, ya, atau kalau bahasa, tidak mungkin tidak akan ada orang yang mengajak dan mempengaruhi sesamanya untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan atau melakukan dosa. Tidak mungkin tidak akan ada. Artinya selalu ada. Nah, gitu ya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, celakalah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut saat ini, kita bisa berkata, wah celaka nih si Hawa nih, perempuan ini kok suaminya diajak. Ya udah jelas itu salah, mempengaruhi. Ya, ya. Bahkan Yesus berkata di ayat kedua di dalam Lukas 17, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Nah, lemah ini berarti orang yang dapat dipengaruhi. Biasanya orang yang dekat sama kita, yang dapat kita pengaruhi, itu menjadi lemah. Lemah karena cinta, lemah karena dia sudah banyak jasanya, mau ingin lemah karena ingin membalas budi, pokoknya banyak alasan lah untuk hal itu. Nah, ini sangat berbahaya. Akar ini harus kita cabut supaya pohon, ya, yang tumbuh itu adalah pohon damai sejahtera dan masa depan yang baik. Nah, di dalam kondisi kita saat ini, dunia ini, maka Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Harus hati-hati. Ya, itu tercatat dalam 1 Korintus 5:33. Di dalam Mazmur bahkan dikatakan berbahagialah apabila kamu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, supaya Anda tidak ikut mencemooh. Gitu ya. Tidak menurut nasihat orang fasik, gitu ya, dan lainnya. Tetapi kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, dan kita harus mengasihi. Jadi apa Pak solusinya untuk hal ini? Ya, jangan mengajak dan mempengaruhi sesama melakukan dosa. Artinya apa? Artinya Markus 12 ayat 31 berkata begini, kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Nah, jadi berbuat jahat itu bukan hanya melakukan hal yang jahat kepada sesamanya, tetapi mengajak dan mempengaruhi sesamanya untuk berbuat jahat. Itu juga adalah suatu perbuatan yang jahat. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari ayat Kejadian 3 ayat 6 ini, ya, kita teruskan ayatnya biar kita lebih menarik. Ya, di mana perempuan ini lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, dan suaminya pun memakannya. Nah, ini kita garis bawahi. Dan suaminya pun memakannya. Kita bisa berkata begini, orang mau mengajak kita, menawarkan kepada kita, mempengaruhi kita untuk berbuat dosa, bahkan termasuk tipu daya si iblis dan pengikutnya ingin mengajak kita
mempengaruhi kita untuk berbuat dosa, kita bisa menolaknya. Maka langkah yang ketiga itu adalah, kalau kita tidak bisa mendengar, lebih mendengar sesama atau lebih mengasihi sesamanya. Nah, ini adalah akar masalah. Jika Bapak Ibu Saudara yang kekasih lebih mendengar atau lebih mengasihi sesama, gitu ya, maka pelanggaran firman Tuhan itu akan cenderung akan dilakukan, ya, dan akibatnya, gitu ya, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan itu akan sulit atau mungkin hilang. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 17, ya, respon daripada Tuhan apa yang dilakukan oleh Adam di sini, yang memakan buah yang ditawarkan, diajak, ya, dipengaruhi oleh istrinya itu, Tuhan berkata demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Nah, kan gitu ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Nah, itu masalahnya. Jadi, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Itu artinya, perkataan Tuhan atau firman-Ku yang melarang buah itu jangan dimakan, tetapi kamu lebih mendengar istrimu. Ya, kamu mau dipengaruhi oleh istrimu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Nah, selanjutnya saudara tahu, maka terkutuklah tanah dan bla 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 bla. Nah, akhirnya timbullah masalah. Akibat akar masalah dalam hidup Adam dan juga dalam diri kita, jika kita lebih mendengar atau lebih mengasihi sesama. Gitu ya. Jadi persoalannya bukan mendengar dan mengasihi di sini, tapi lebih, ya, perhatikan baik-baik. Mendengar itu, mengasihi itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Kita harus menjadi pendengar yang baik, mengasihi, itu perintah Tuhan. Tapi jika kita lebih mendengar, lebih mengasihi daripada Tuhan, nah repot. Itu makanya dikatakan Tuhan Yesus langsung dalam Matius 10 ayat 37 sampai 38, garis besarnya saja, jikalau kamu mengasihi ayah ibumu, sesamamu, dan bla 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 bla, Tuhan Yesus bilang kamu tidak layak kepadaku. Kenapa Yesus mengatakan ini? Karena akan ada kecenderungan melanggar perintah Tuhan. Ya, akan ada kecenderungan melalaikan dan mengabaikan perintah Tuhan. Ini yang akan membuat rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan itu akan kandas dan mengalami kesulitan. Oke, kita lihat yang keempat. Yang keempat itu adalah terbawa hanyut oleh emosi. Nah, saya katakan di sini, emosi manusia selalu ada. Emosi yang negatif, emosi yang positif. Tapi kalau terbawa hanyut oleh emosi, nah, terutama hal yang negatif, yang tidak menyenangkan, itu bahaya. Ya, seperti yang dialami oleh Kain, ya, ketika dia melihat persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tapi persembahan Habel, ya, diindahkan Tuhan, hatinya menjadi panas, mukanya menjadi muram. Lalu Tuhan berbicara kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain dalam Kejadian 4, 6, dan 7. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, jadi Tuhan tanya, mengapa kok muka, ya? Mengapa kok hatinya, ya, hati ini, ya, terpancar kehidupan atau kematian, kita katakan itu tergantung dari hati kita, ya, pikiran kita. Lalu terekspresi dari mukanya yang muram. Nah, Tuhan bilang, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi, jika pemikiran kita tadi yang terbawa emosi, ya, tersulut emosi, lalu kita kendalikan dengan baik, nah, untuk berbuat baik, nggak boleh begitu, maka saudara akan berseri, ya, akan wajahnya akan baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan sudah mengintip. Nah, siap-siap. Dia sangat menggoda engkau. Katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Gitu ya. Kenyataannya, Kain, ya, tidak dapat menguasainya. Tidak bisa merubah
pemikirannya pada saat itu, mengendalikan emosinya, tidak bisa menguasai dirinya, bahkan hanyut. Dan kita tahu akhirnya dia membunuh Habil. Nah, firman Tuhan berkata bahwa amarah itu, ya, kenapa tidak boleh dibiarkan? Karena amarah itu tidak akan membawa satu kebenaran, gitu ya. Tuhan di dalam hidupnya. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia, nah, perhatikan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, tidak mengerjakan. Jadi perlu hati-hati supaya saudara jangan terhanyut cepat-cepat mengendalikannya. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 katanya ayat 19, boleh cepat mendengar, melihat sesuatu, ya, merespon, tapi juga lambat berkata-kata, lambat untuk marah, supaya kita bisa mengontrolnya. Nah, ini penting, karena apa? Kalau kita nggak bisa mengontrolnya, kita bisa berbuat jahat, lalu maka kita akan merusak rancangan Tuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera akan hilang, dan selanjutnya, ya, masa depan yang penuh harapan itu pun bisa sirna. Nah, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Di gambar yang kedua di sini, saudara perhatikan, itu adalah gambar mengenai Yusuf dan istri Potifar. Istri Potifar tidak dapat mengendalikan emosinya. Jadi emosi ini adalah sesuatu, keinginan dan lain-lain. Ya, nah, ini masalah seksual. Dia tergoda melihat wajahnya Yusuf yang elok, masih muda, cakep, pintar, cerdas, punya kemampuan, diberikan otoritas. Dia tergoda, ingin mengajak berhubungan seks, gitu ya, melakukan seks. Dia nggak bisa mengendalikan itu. Tetapi syukur bahwa Yusuf dapat mengendalikan hal ini. Dia tidak terbawa hanyut, ya, oleh keinginan hawa nafsu itu. Maka dia menolak apapun risikonya. Karena disinilah kita penting mengendalikan diri. Karena saudara harus perhatikan, ada firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 27. Ada firman Tuhan berkatakan, jangan berzina. Yesus bilang, tapi aku berkata kepadamu, jika engkau melihat sesuatu dan engkau menginginkannya dalam hatimu, engkau sudah berzina. Ya, jadi dalam kekristenan ini sebenarnya tingkat kualitas rohani semakin tinggi daripada zaman perjanjian lama. Jangan dibalik-balik, ya. Kedatangan Yesus itu justru meningkatkan kualitas kehidupan rohani yang sangat baik, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi janganlah, ya, terbawa hanyut oleh emosi. Nah, kendalikan emosi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk yang kelima. Ini akar yang juga sangat penting. Ini adalah di zaman-zaman akhir zaman, ya, sekarang ini. Yaitu mencintai uang atau hamba uang. Saudara harus perhatikan dengan baik-baik. Uang bukan akar dari segala kejahatan. Nah, jadi gitu. Uang itu bukan akar dari segala kejahatan. Setiap orang membutuhkan uang karena uang itu adalah alat tukar, ya, alat untuk membeli, ya, alat untuk memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan kita itu perlu ditukar dengan, ya, uang untuk membelinya, baik itu kebutuhan pokok, barang dan lain-lain. Nah, tetapi dalam keadaan yang memang perjalanan hidup kita makin sukar, dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, akibat itu, ya, manusia itu menjadi manusia yang tidak baik. Hilang damai sejahtera, tidak dalam rancangan Tuhan. Ya, itu bisa jadi sombong, tidak tahu mengasihi, tidak takut kepada Tuhan, walaupun dia tetap menjalankan ibadahnya. Nah, makanya dengan tegas Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, ya, jadi cinta uang, saudara. Sebab oleh memburu uang lah. Jadi kalau cinta, biasanya cinta itu diburu. Nggak ada orang cinta nggak pengen ketemu, nggak begini, kecuali ada halangannya. Ya, banyak media komunikasi, banyak cara kira-kira. Ya, maka sebab oleh memburu uang lah
beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, jadi melanggar firman Tuhan. Ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, dengan keluhan lah begini, begitu. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, mengatasi hal ini sudah Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam Ibrani 13 ayat 5. Nah, gitu ya. Ibrani 13 ayat 5 berkata dengan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Ya sedikit, jadi menyesuaikan. Jangan paksakan. Ya. Jangan paksakan dirimu sehingga akhirnya engkau berhutang, engkau meminjam, engkau memburu uang ini, menyiksa dirimu. Gitu ya. Kenapa harus mencukupkan dengan diri kita dengan apa? Karena Tuhan telah berfirman. Nah, jadi Tuhan yang telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Puji Tuhan. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan, janjinya luar biasa. Ya. Ini adalah rancangan yang damai sejahtera yang akan membawa masa depan yang penuh harapan jika kita mentaatinya. Maka akar mencintai uang dan hamba uang ini harus kita cabut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebagai kesimpulan kita katakan, sebenarnya akar masalah itu ada pada diri manusia. Pada diri kita, baik juga pada orang lain yang ingin mengajak, merayu, mencoba menggoda akar masalah. Nah, Yeremia 5 ayat 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Nah, kita berhenti dulu, kesalahanmu. Kesalahan ini bisa aja sebuah tindakan, tetapi yang pertama kali kesalahan adalah cara kita berpikir. Cara pandang kita mungkin salah. Itu akan menghalangi. Ah, nggak apa-apa kok. Nah, kira-kira begitu ya. Cara pandang daripada Hawa, perempuan yang pertama itu ketika di Taman Eden melihat buah itu sudah salah. Sehingga akhirnya dia akan berbuah kepada sebuah tindakan. Jadi selalu sebuah tindakan selalu dimulai dengan kesalahan dalam cara kita berpikir, cara pandang kita. Bisa juga cara kita merencanakan. Nah, ketika itu dibuat, maka itu menjadi sebuah dosa atau jadi dosa. Dan dosa inilah menghambat yang baik daripada kita. Ya, dikatakan kesalahanmu menghalangi, jadi menghalangi semua, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, kita tahu dari gambar ini, ya, misalnya, ya, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden itu. Sebelum diusir, Adam dan Hawa pun terjadi bentrokan secara psikologis karena Adam mengatakan perempuan yang kau berikan padaku yang membuat aku seperti ini. Tentu itu menjadi suatu polemik ya di antara hubungan suami istri. Jadi mereka diusir. Begitu juga Kain, ya. Akhirnya dia bunuh, dia juga akhirnya jadi pengembara, pelarian. Nah, sebagai banyak contoh, misalnya, mohon maaf, hanya contoh, saya tidak usah sebut namanya dulu, misalnya saudara tentu tahu, orang Kristen, Jenderal Bintang 2, oleh karena ada masalah barangkali di dalam, pastilah ada masalah di dalam kehidupan rumah tangganya atau pribadinya, lalu dengan segala cara, akhirnya sang jenderal ini membunuh ya ajudannya. Lalu apa akibatnya? Karirnya yang begitu besar, yang tinggi dan yang lain, ya hubungannya suami istri, pokoknya rumah tangga itu akhirnya jadi masalah yang serius. Kehilangan pangkat, kehilangan status, ya, masuk penjara, dihukum seumur hidup dan yang lain. Repot. Nah, kalau gambar mencintai uang, berapa banyak gara-gara hal ini orang mencuri, orang korupsi di kerjanya, di PHK, ditangkap oleh KPK, ya misalnya begitu ya. Akhirnya ya, mengalami masalah. Jadi akar-akar ini harus dibuang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, solusi utamanya apa? Nah, itu tadi kan ada solusi-solusi kis-kis. Nah, solusi utamanya itu kita rangkum semua adalah jadikanlah firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sesuai yang tercatat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi kita tahu ya, untuk kaki
untuk kita nanti melangkah itu, ini yang harus saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kita. Ketika kita melangkah, kita sudah sesuaikan. Nah, kalau tadi pelita itu sebagai pedoman, ketika kita melangkah, itu menjadi arahan jejak langkah kita. Yang kedua tentu saja ini harus kita taruh di dalam hati kita. Jangan hanya kita tahu, kita ucapkan, kita tanamkan dalam hati kita, supaya dari hati kita itu terpancar kehidupan, sikap sesuai dengan firman Tuhan ini. Makanya ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sebagai penutup, ya, Yesus berkata ya, kepada saudara dan saya, ya, setelah kita melihat perjalanan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan tidak merancang kecelakaan kepada mereka, mengusir mereka dari Taman Eden, tapi supaya mengusahakannya, tetapi akhirnya mereka mengalami masalah, ya, oleh karena sikap perbuatan mereka yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Maka Yesus tidak menginginkan hal itu bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya di masa perjanjian baru atau kedatangannya. Maka dia berkata, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, nah, ya, mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu supaya rancangan masa depan yang penuh harapan itu dapat kita raih di tahun baru ini, ya, di tahun 2024 ini. Dan Tuhan dengan jelas tegas mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku tersebut, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, bahwa kami kembali dibukakan pengertian bahwa akar masalah kehidupan yang menimbulkan kehilangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan itu, atau pencapaian-pencapaian keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan. Karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Kami mengucap syukur. Dan kami tahu solusi apa yang harus kami ambil. Dan rancangan-rancangan bagaimana yang harus kami tetapkan. Dan langkah-langkah atau jalan mana yang harus kami tempuh. Agar semuanya dapat terrealisasi. Hidup kami dalam damai sejahtera, dalam masa depan yang penuh harapan. Dan itu terimpartasi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.